Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan mendengarkan kembali di audiobook novel yang berjudul Pelangi Berselimut Awan, buah karya dari Kolom Langit. Episode ke-62, Bentuk Ujian. Selamat mendengarkan. Awan beranjak keluar dari masjid selepas menjalankan sholat asar. Duduk di teras dengan bersandar pada sebuah pilar besar dan mengenakan sepatu. Di saat yang sama, beberapa ibu-ibu tetangga melintas. Awalnya, segala sesuatunya tampak biasa saja, hingga samar-samar Awan mendengar nama istrinya disebut dalam perbincangan mereka. "Aku masih kepikiran Pelangi loh, Bu. Kasihan dia," ucap salah seorang di antaranya. "Iya, padahal kalau dilihat-lihat, suaminya Pelangi itu baik dan sopan orangnya. Ternyata di belakang Pelangi kelakuannya seperti itu." Nada prihatin terdengar dari mereka, membuat Awan yang duduk di balik pilar menarik napas dalam. "Memang gue kenapa? Aku ikut prihatin. Bu Mai sama Pak Ahmad punya salah apa sampai dapat mantu begitu? Yang lebih kasihan itu Pelangi, Bu. Suaminya sudah peminum, suka berantem, malah selingkuh lagi dengan perempuan lain. Lihat kan tadi, mukanya Pelangi langsung pucat begitu melihat foto-foto suaminya." Mata Awan membeliak mendengar pembicaraan itu. Sendi-sendinya mendadak terasa lemas. Ada banyak tanda tanya memenuhi benaknya, disusul dengan perasaan takut yang tiba-tiba muncul. "Foto apa maksudnya? Apa jangan-jangan semalam gue dijebak seseorang?" Awan belum mampu mengurai benang kusut di otaknya, hingga para tetangganya itu memasuki masjid. Tak ingin mengulur waktu, pria itu pun bergegas pulang dan berjalan dengan tergesa-gesa untuk segera tiba di rumah. Jika ia tak segera meluruskan masalahnya, mungkin akan terjadi kesalahpahaman besar lagi antara dirinya dengan sang istri dan mertua, seperti beberapa waktu lalu, dan tidak ingin kejadian seperti itu terulang lagi. Bagaimana kalau Pelangi marah karena foto itu? Dari jarak tak begitu jauh, terlihat sebuah mobil sedan yang terparkir di depan rumah. Awan mendengus kesal, menyadari siapa pemilik kendaraan super mewah tersebut. Kaki panjangnya pun melangkah lebih cepat. Baru saja memasuki halaman rumah, Pelangi sudah menyambut dengan senyum teduhnya. Awan terheran, sebab ia yakin Pelangi akan langsung mencecarnya dengan sejumlah pertanyaan menuntut. "Assalamualaikum," ucapnya ragu. "Waalaikumsalam." Pelangi langsung mendekat pada sang suami dan mencium punggung tangannya. "Huni, tadi aku dengar omongan tetangga. Katanya ada yang kirim foto aku sedang minum dan berkelahi. Aku bisa jelaskan semuanya. Tolong jangan salah paham dulu." "Aku tahu, Hubi. Kita bicara di kamar saja ya." Senyum yang terlukis di bibir Pelangi tak lantas membuat Awan merasa lega. Ia menatap istrinya seolah tak sabar untuk menjelaskan kejadian semalam. "Aku benar-benar tidak melakukan seperti yang mereka tuduhkan. Demi Allah." Pelangi membalas tatapan suaminya. "Hubi, bukankah sebelumnya aku sudah katakan bahwa dalam perjalanan hijrahmu akan ada banyak ujian?" Awan menganggukkan kepala. Masih lekat dalam ingatannya ucapan Pelangi beberapa waktu lalu. "Aku ingat, tapi..." "Maka itu, tetaplah berprasangka baik kepada Allah. Jangan mudah terpancing fitnah. Ayo, kita ke dalam." Pelangi merangkul lengan suaminya memasuki rumah melalui pintu samping, karena di ruang tamu ada Guntur yang sedang mengobrol dengan Ayah dan Zidan. Sementara di ruang tamu, Guntur belum mampu mengurai rasa terkejutnya setelah berhasil menebak nominal dana yang disumbangkan Awan untuk pembebasan lahan tersebut. Pikirannya langsung menerawang jauh, menghitung berapa penghasilan karyawannya itu. "Sebelumnya maaf Ayah, bukan saya bermaksud lancang atau menuduh yang bukan-bukan. Tapi saya tahu persis berapa gaji semua bawahan saya per bulannya. Dan melihat posisi suami Pelangi sekarang, rasanya tidak mungkin jika dia memiliki dana sebanyak itu." Ayah Ahmad dan Zidan langsung saling tatap. Zidan memberi isyarat kepada ayah agar tetap tenang. Tanpa mereka sadari, Awan dan Pelangi yang tanpa sengaja mendengar pembicaraan itu saat akan menuju kamar.
Tubuh Pelangi terasa meremang menyadari kemarahan yang tertahan di wajah suaminya. Tangannya terkepal kuat, hingga urat-urat di tangan terlihat menonjol. Awan akan langsung melangkah masuk, namun Pelangi dengan cepat memeluk pinggangnya. Huni, dia sudah menuduh aku yang bukan-bukan. Bisik Awan tak terima dengan tuduhan keji sang bos. Aku percaya kamu, Hubi. Apa itu saja tidak cukup? Awan menatap Guntur dari balik tirai dengan sinar mata tajam. Beberapa kali ia mengucap istighfar dalam hati demi meredam amarahnya. Engkau mengirimnya untuk mengujiku kan, ya Rob? Kita ke kamar saja ya, ajak Pelangi. Mau tak mau Awan mengikuti istrinya. Ia pasrah ketika Pelangi menggandengnya menuju kamar. Maaf Nak Guntur, bukan ayah mau membela Nak Awan. Ayah segera menyela sebelum Guntur mengucapkan sesuatu yang lain. Tapi apa maksudnya Guntur berkata seperti itu? Begini ayah, dia bekerja di perusahaan saya. Jabatannya memang lumayan tinggi dan selalu menjadi pimpinan untuk proyek-proyek besar. Tapi dilihat dari gaya hidupnya yang setahu saya suka hura-hura, sangat tidak mungkin dia memiliki dana sebanyak itu. Zidan yang mengerti arah pembicaraan Guntur langsung menyela. Maksud Kak Guntur, Kak Awan ada indikasi korupsi. Guntur terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berkata, Maaf kalau ini salah, tapi bukankah kita wajib menanyakan asal-usul dana tersebut? Saya juga tidak mau menuduh sembarangan. Zidan tersenyum. Ayah, Kak Guntur benar. Kak Awan memang tidak punya dana sebanyak itu dari gaji bekerja di perusahaan Kak Guntur. Guntur mengangguk setuju dengan penuh keyakinan. Tapi kalau dilihat dari latar belakang Kak Awan, memiliki dana sebanyak itu sangat mungkin. Maksudnya? Tanya Guntur penasaran. Kak Awan adalah anak bungsu dari Om Ferry Dewanto. Mungkin kakak pernah dengar nama itu? Pikiran Guntur melayang, menjelajah memikirkan nama yang baru saja disebut Zidan. Tentu saja ia sangat tahu nama itu. Salah satu pemilik perusahaan besar yang memiliki beberapa cabang di dalam dan luar negeri. Tanpa dapat dikendalikan, wajahnya berubah pucat. Ia pun berusaha mengingat nama lengkap bawahannya itu. Awan Wisnu Dewanto. Awan tampak belum mampu mengurai kemarahan yang meletup-letup dalam hatinya. Jika saja tadi tidak dicegah Pelangi, ia pasti sudah menghujani Guntur dengan kepalan tinjunya yang keras. Menyadari itu, Pelangi membawa Awan untuk duduk di tepi ranjang. Tangannya membelai wajah ketus itu dengan lembut. Masih marah ya? Awan hanya memberi jawaban dengan anggukan. Bahkan tadi saat Pelangi memintanya untuk wudhu dan membaca doa istighozoh, nyatanya tak cukup untuk menghilangkan amarahnya. Perbuatan Guntur dinilainya sudah melewati batas normal. Semalam dia berniat mencelakai gue dengan mengirim beberapa preman kampung. Dan sekarang berusaha menyebarkan fitnah ke orang-orang. Awan menghela napas panjang demi melegakan rasa sesak dalam dadanya. Aku hanya manusia biasa, Huni. Mendengar ucapan Awan, Pelangi pun tersadar untuk tidak memaksakan suaminya. Ia tahu sangat tidak mudah bagi Awan untuk bisa menahan diri. Ya sudah, Ubi, kita ngobrolnya sambil baring yuk. Awan terpaksa mengangguk dengan wajah masih menekuk. Pelangi membenahi bantal, sehingga Awan dapat berbaring di sana. Wanita itu kemudian bangkit untuk mengunci pintu kamar dan membuka khimarnya, lalu ikut berbaring. Tangannya melingkar dengan erat pada tubuh kokoh itu. Dada bidang suaminya dijadikan bantal, sehingga ia dapat mendengar debaran jantungnya yang cepat. Dia masih dalam keadaan marah. Ubi, panggil Pelangi lembut. Maukah ceritakan padaku apa yang sebenarnya terjadi? Ada sedikit keraguan pada Awan untuk menjawab. Akankah Pelangi percaya dengannya? Walau bagaimanapun, Guntur adalah tetangga lamanya. Ayah dan Zidan juga sangat dekat dan menyukai pria Timur Tengah itu. Siapa gue yang baru masuk ke keluarga ini? Gue cuma berandalan yang baru tobat. Sedangkan dia, ilmu agamanya tinggi dan kenal lama dengan keluarga ini. Sampai lidah gue bonyok untuk ngomong, gak ada yang akan percaya.
Awan menggeser posisi dan berbaring membelakangi pelangi. Kamu tidak akan percaya. Hubi kan belum bercerita apapun. Bagaimana tahu aku akan percaya atau tidak? Karena Awan tak kunjung membalikkan badannya, pelangi memilih memeluknya dari belakang. Tangannya bergerak mengusap dada. Mana yang akan dipercaya? Ucapan orang yang alim atau pendosa? Apakah Hubi merasa sebagai seorang pendosa? Kesal, Awan menggigit bantal guling yang dipeluknya. Lo aja sadar gue pendosa, apalagi mereka. Iyalah, dulu aku sering berbuat maksiat, mabuk-mabukan hampir setiap hari, memukuli siapapun yang berani cari masalah sama aku. Kalau nggak lo halangi tadi, gue bikin patah tulang tuh Bandar Korma. Pelangi semakin mengeratkan pelukannya. Apa Hubi menyesal pernah berbuat seperti itu? Sangat. Artinya Allah sudah meniupkan hidayah ke dalam hatimu. Pujuk pelangi dengan lembut. Tapi siapa yang akan percaya pada ucapanku? Kamu pun tidak akan percaya dan akan bilang aku mengada-ngada. Hubi adalah imam dalam kehidupanku. Kalau tidak ada saling percaya, bagaimana kita bisa menjadi keluarga sakinah, mawadah, warohmah? Awan melirik pelangi sekilas, lalu kembali memalingkan wajahnya. Memang makna sakinah, mawadah, warohmah itu apa? Sakinah itu ketika melihat kekurangan pasangan, tapi mampu menjaga lidah untuk tidak mencelanya. Mawadah itu ketika melihat kekurangan pasangan, tapi mampu menutup sebelah mata atas kekurangan dan membuka mata lain untuk fokus pada kelebihannya. Dan rahmah itu ketika mampu menjadikan kekurangan pasangan sebagai ladang amal untuk kita. Mendengar ucapan pelangi, amarah menggunung yang sempat menguasai hati Awan luntur seketika. Ia membalikkan tubuhnya dan memeluk pelangi erat. Maafin aku, Uni. Di saat kamu terus berusaha husnuzon sama aku malah suuzon sama kamu. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada salah kata yang dah berucapkan. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.